Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar memasuki babak baru. Usai polisi menetapkan tersangka dan menahan Rizky, Lesti Kejora, penyanyi dangdut, disebut-sebut telah mencabut laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar. Menurut Lesti, alasan mencabut laporan suaminya lebih pada anak. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Seperti diketahui, artis peran Rizky Bilar sebelumnya telah ditahan polisi untuk 20 hari ke depan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lalu bagaimana hukum melihat soal pencabutan laporan di tengah proses penyidikan berjalan? Apakah dengan pencabutan laporan dari Lesti, proses pidana akan berhenti? Apakah perdamaian Rizky Bilar dan Lesti Kejora kasus dugaan KDRT merugikan korban? Tim TV One mengabarkan. Silakan diambil gambarnya, teman-teman sekalian. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa memang masalah internal rumah tangga publik tidak boleh terlalu masuk ke dalamnya. Tapi ketika hal ini sudah dilaporkan ke polisi, ini sudah menjadi konsumsi publik karena ini adalah hukum pemirsa. Tapi ternyata laporan yang diajukan oleh Lesti Kejora di tengah jalan dicabut pemirsa, dan Rizky Bilar batal menjadi tersangka untuk kasus ini sampai hingga saat ini memang belum dilepas dari penahanan pemirsa. Apa yang melatar belakangi pencabutan laporan, apakah kasus hukumnya benar-benar akan terhenti, itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pak Abdul Fikar sebagai pakar hukum pidana kita sudah hadir di sini, bahkan juga Pak Taufik Damas di sini perwakilan dari PWNU Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-bapak. Setelah itu saya juga telah tersambung dengan perwakilan Komnas Perempuan Ibu Siti Aminah Tardi. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Siti. Saya masih belum terdengar jelas ya, sambil saya perbaiki komunikasi saya dengan Ibu Siti. Mungkin pertama kali saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, saya begitu penasaran karena ketika semalam laporan tersebut sudah dicabut, tapi ternyata polisi beralasan belum pasti ketika laporan dicabut Bilar dibebaskan. Kenapa sih Pak? Gini, satu peristiwa itu ada dua dimensi. Ada peristiwanya, ada akibatnya. Nah, ketika peristiwa itu dikualifikasi sebagai peristiwa pidana, gitu ya, maka peristiwanya itu menjadi urusan publik. Nah, apa urusan publik? Itu urusan hukum, gitu loh. Nah, yang masih menjadi urusan perdata adalah akibatnya. Nah, akibatnya inilah yang biasanya bisa didamaikan, gitu akibatnya. Tetapi perbuatannya sendiri itu sudah menjadi urusan publik. Tapi dalam ini delik aduan ya Pak ya? Kenapa? Ini delik aduan ya? Betul, ini delik aduan. Ya, mestinya bisa begitu pengaduannya dicabut tidak jadi perkara, gitu. Mestinya seperti itu, gitu. Ya, dan tindak pidana di dalam Undang-Undang KDRT semua delik aduan. Artinya kalau pengadunya mencabut sebenarnya selesai, gitu. Tapi kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan polisi tidak membebaskan Bilar sesaat setelah pencabutan laporan? Kan gini kalau menurut saya ya, sebelum ada Undang-Undang KDRT sebenarnya kekerasan itu apakah di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga itu kan sebenarnya penganiayaan. Menurut KUHP itu penganiayaan. Kriminal juga. Kriminal sebenarnya gitu, peristiwa kriminal yang didomestifikasi, yang dimasukkan ke dalam urusan domestik dan kemudian menjadi delik aduan gitu. Padahal aslinya
itu tindak pidana sebenarnya. Penganiayaan. Gitu. Sekarang saya akan tanya kepada Ibu Siti Aminatardi dari Komnas Perempuan, apa tanggapannya dengan pencabutan laporan ini? Apakah semakin menjustifikasi kekerasan dalam rumah tangga, seperti apa Ibu? Ya, pertama-tama Komnas Perempuan memahami dan menghormati pilihan LK untuk mencabut laporannya. Hal ini memang pencabutan laporan ini menjadi tantangan di dalam penerapan Undang-Undang PKDRT. Dari kasus-kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, pencabutan laporan itu disebabkan posisi korban yang subordinat, kemudian juga ketergantungan finansial atau emosi, memikirkan keluarga, memikirkan anak, juga memikirkan atau misalnya harapan dari keluarga. Ini sebenarnya kasus ini menunjukkan betapa sulitnya korban KDRT untuk mendapatkan akses keadilan, bahkan di pintu pertama sistem peradilan pidana. Saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seperti yang tadi Bang Fikar sampaikan, ini adalah terobosan hukum untuk memberikan perlindungan pada posisi rentan perempuan dan anak di dalam lingkup domestik. Betul bahwa ada kekerasan yang sifatnya delik aduan dan ada yang delik biasa. Untuk kasus yang diadu, di kasus ini itu ditetapkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan itu adalah delik biasa. Yang delik aduan adalah pasal 44 ayat 4. Sehingga kalau mengacu kepada ketentuan ini, proses hukum harus tetap berjalan karena delik biasa itu tidak perlu dicabut atau tidak, itu tetap bisa dilakukan. Walaupun saya sepakat dengan Bang Fikar bahwa perdamaian itu bisa dilakukan untuk konteks pemulihan di antara keduanya. Jadi bagaimana ED dan LK memahami misalnya siklus kekerasan dalam rumah tangga sehingga sama-sama mengenali cara mengelola ketegangan sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, sekarang saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, kita paham kalau dalam Islam sendiri Allah paling tidak menginginkan yang namanya perceraian. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang suami yang tega memukuli istrinya, ini sebenarnya dalam Islam itu pantaskah dimaafkan? Itu mungkin pertanyaan simpel dari masyarakat. Bagaimana Ustadz? Ya, tujuan pernikahan itu kan kalau bahasa simpelnya dalam agama itu kan menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, rahmah. Tenang, kasih sayang dan juga saling bekerja sama antara suami dan istri menciptakan kehidupan berumah tangga yang baik. Bahwa di dalam Islam itu perceraian itu diistilahkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tapi sangat dibenci, tidak disukai oleh Allah. Cuman kalau tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai, orang menikah tapi atau berumah tangga tapi tidak bahagia, tidak aman, tidak nyaman, ya tidak ada alasan untuk dipertahankan karena itu sudah kehilangan fungsi dari kehidupan berumah tangga gitu loh. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh Lesti Kejora ini yang dilakukan oleh suaminya Bilar, saya pikir ini sesuatu yang harus kita lihat sebagai tindakan kriminal gitu loh. Ini sesuatu yang sangat berat hukumnya di dalam Islam karena kalau mengacu kepada ajaran Islam sama sekali tidak dibenarkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Nah, ada sementara orang yang kemudian menganggap kekerasan di dalam rumah tangga itu sebagai sesuatu yang biasa. Ini keliru. Kita harus sadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan. Betul. Tidak dibenarkan. Memang di dalam Islam itu ada ayat yang mengatakan bahwa perempuan atau suami boleh memukul istri. Tapi itu kan proses sebetulnya. Dan itu pun kesalahan yang sangat fatal. Yang artinya begini. Bagian mana begitu Ustadz ya? Ketika ada nusus itu istilahnya perempuan itu melakukan kesombongan terhadap suaminya. Dan suaminya itu diremehkan. Iya. Dia membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain yang dia anggap lebih hebat. Kemudian ia mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati suami. Itu pun nasihati dulu. Fa'iduhunna, nasihati dulu. Kalau dinasihati tidak bisa, pisah ranjang istilah kita.
pisah ranjang. Jadi tidur dalam satu rumah tapi tidak satu kamar. Nah, baru kalau setelah pisah ranjang itu tidak mempan untuk menasehati si istri ini, baru pukul. Nah, mukulnya ini dalam berbagai kitab tafsir itu dijelaskan gairu mubarrah. Jadi pukulan yang tidak melukai, tidak meninggalkan lebam. Yang kalau bahasa kita sebetulnya itu bukan pukulan, tapi sekedar menepuk gitu loh. Apalagi fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu terhadap istri dan juga bahkan pelayannya. Tidak pernah membentak, beliau selalu santun. Bahkan beliau mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bersikap baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang sangat baik terhadap istri-istriku, kata Nabi begitu. Jadi saya mengingatkan sementara masyarakat kita jangan menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai sesuatu yang wajar. Betul. Maka langkah yang dilakukan oleh Lesti walaupun mengagetkan kita ya, artinya kok tahu tuh langsung lapor polisi. Apa sebelumnya tidak pernah ada apa istilahnya rembukan keluarga besar dulu dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak tahu itu memang mungkin ya Lesti terlalu merasa tersakiti, kemudian dia emosi langsung melapor ke polisi yang pada akhirnya laporannya ini ditarik. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan saya mengingatkan kepada kita, kalau ada orang berpikir wah nanti kalau saya cerai anak kami gimana dan lain sebagainya, tawakal kepada Allah. Karena di dalam Islam itu ada prinsip la doror wala diror. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Kalau kita diperlakukan secara tidak adil, di dalam rumah tangga, dipukuli, digebuki, kok diam, itu namanya kita menyakiti diri sendiri gitu. Dan anak juga disakiti. Anak juga pasti disakiti dan rumah tangga model begitu pasti tidak bahagia. Betul. Apa gunanya kita bersatu dalam satu atap, satu rumah, tapi nggak bahagia gitu. Masya Allah. Sepakat sekali Ustadz, nanti saya akan tanya kepada Ibu Siti Aminatardi mengingat bahwa restoratif justice yang dimiliki oleh aparat kepolisian bahwa untuk ancaman pidana di bawah 5 tahun boleh didamaikan kedua belah pihak. Dan kasus Lesti Kejora menjadi salah satu di antara upaya restoratif justice. Sepakat tidak ya Komnas Perempuan? Sesaat lagi.